2 tahun terakhir ini memang pandemi itu adalah sesuatu faktor yang sangat menimbulkan uncertainty ya. Tapi saya kira yang terbaik adalah bagusnya kita sebagai pemain pasar, kalau teman-teman investor juga bisa lihat ya, ketika pandemi pertama memukul di tahun 2020, pasar kita terkoreksi sangat tajam kan. Kemudian ketika varian Delta merebak di negara kita yang justru lebih parah impact-nya. Nah, tetapi pasar kita biasa-biasa saja, sebenarnya konsolidasinya tidak terlalu parah. Nah, saya kira kita sebagai pelaku pasar selalu belajar. Nah, jadi pasar itu yang mereka paling tidak suka adalah uncertainty intinya. Jadi varian Omicron ini ya another uncertainty, tapi kita lihat ke depannya mestinya sih nggak terlalu parah ya untuk pasar kita. Oke, dengan pelajaran yang sudah kita lakukan dan sudah kita pelajari begitu dalam 2 tahun terakhir ini, apakah memang tampaknya investor akan cenderung lebih melepas aset-asetnya di pasar modal atau seperti apa, Pak? Ya, biasanya memang pasti ketika ada sedikit uncertainty, investor cenderung menurunkan tingkat resiko di portofolionya ya. Dan kalau dalam reksadana saham ya mungkin harus melepas sebagian dari saham-saham yang dimiliki gitu ya. Itu cenderung biasanya investor secara general seperti itu reaksinya ketika ada variabel baru lah di market. Tapi seperti saya katakan tadi, market adalah unik ya, selalu belajar dan selalu melihat ke depan. Kalau dilihat, nanti kita lihat saja Omicron ini kalau memang dirasa-rasa uncertainty-nya tidak setinggi Delta ya mestinya market kita cukup biasa-biasa saja lah impact-nya. Oke, tapi momen masuknya Omicron di tanah air ini bertepatan begitu ya dengan pertengahan Desember yang kita biasanya kenal akrab begitu ya dengan aksi window dressing. Nah, apakah ini artinya akan mematikan ataupun juga akan membuat sentimen window dressing ini tidak terasa di pasar modal kita? Saya kira window dressing itu sesuatu yang seasonal ya sifatnya. Jadi mestinya selalu ada, Iva. Jadi dari tahun ke tahun secara seasonal memang ada namanya efek window dressing. Tapi tentu saja jika faktor atau variabel baru yang memukul pasar itu secara uncertainty-nya lebih tinggi gitu ya, mungkin window dressing ini akan ada imbasnya ya. Cuman saya kira kalau tanya pendapat profesional saya kali ini window dressing akan tetap berjalan sih seperti biasa. Karena Omicron ini kita mesti lihat so far sih impact-nya belum terlalu parah ya di negara-negara lain. Jadi Indonesia mestinya kita bisa manage. Oke, tetap ada, tapi apakah level-level yang sempat disebutkan begitu oleh para pelaku pasar lainnya 6.700, 6.800 ini bisa tercapai atau berapa target Anda untuk pergerakan IHSG di akhir tahun ini? Ya, target untuk kita di Trimegah Aset sih, target IHSG tahun ini memang kita canangkan sejak awal tahun ya, tidak kita rubah meskipun Delta waktu itu memukul ya. 6.700, 6.800 memang seperti itu target kita, dan kami rasa pas lah target seperti itu. Tadinya kami pikir sebelum Omicron. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.